Dan saking berbahayanya judi ini, maka seakan-akan kita ditempatkan oleh Allah sebagai objek yang diajak bicara. Maksud saya begini, Pak. Kalau baca ayat ini, rasakan Allah itu sedang bicara dengan kita dan kita ditempatkan di hadapannya. Anda sekarang kasau, Pak Panglima, ya kan? Ada di hadapan Anda menyampaikan satu pesan. Kira-kira sikap kita sempurna atau kita selengean? Masih sempurna. Fokus dengar kan? Ayat ini berkata, ketika ayat ini dibacakan, rasakan diri kita ada di hadapan Allah dan Allah sedang berbicara kepada kita. Karena itu para ulama tuh suka menyampaikan pesan begini. Saya ingat sekali guru saya mengatakan, nah kalau baca Al-Quran itu, rasakan nih surat dari Allah turun untuk kamu. Lewat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Jadi enak Pak, saat baca Ad-Duha kita lagi sedih, rasanya ayatnya turun buat kita. Wad-Duha, demi kesuksesan dan kenyamanan yang kau rasakan seperti menerima cahaya duha. Wal-laili idza saja, atau sekarang engkau sedang punya masalah besar, merasa gelap seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam suasana engkau suka atau duka. Kalau ngaji kayak gitu, setiap ayat itu ada maknanya, Pak, Bu. Nah, tentang judi ini, kita diposisikan oleh Al-Quran seakan-akan kita ini di hadapan Allah sedang diberikan sebuah pesan yang dalam. La'allakum tuflihun. Aku pengen engkau tuh bahagia. Adi, aku pengen engkau tuh sukses. Nah, jalan yang menghambat engkau bahagia dan sukses, apapun pekerjaanmu, salah satu perbuatannya ini, judi. Tapi yang jadi masalah, yang saya highlight, bukan kata tuflihunnya. Kata ini la'allakumnya. Di gramatikal bahasa Arab, la'allakum itu masuk kepada bentuk namanya taraji. Sesuatu yang ingin diharapkan, tapi tidak mudah mencapainya kecuali dengan kesungguhan. Apa artinya? Bapak Ibu masih ingat saat puasa kemarin? Kan di ujung ayatnya pakai la'allakum. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa pakai la'allakum? Karena tidak semua orang yang puasa itu bisa takwa kecuali serius menjalani puasanya. Oke? Nah, tidak semua orang yang pengen kebahagiaan dan kesuksesan bisa dapat itu kecuali serius untuk menjalaninya. Anda kalau pengen serius karir di sini Koopsud, serius tunaikan tugas Anda. Tunaikan dengan profesional, secara proporsional, cintai pekerjaan, Anda lebih dekat kepada kesuksesan. Tapi pertanyaannya, kenapa ayat ini disandingkannya dengan maisir, judi? Karena ternyata, kalau orang sudah ditawarkan dengan sifat-sifat itu, tidak mudah kita bisa menghindari dan meninggalkannya. Ini poinnya. Ini penghambat kebahagiaan, tapi tidak mudah untuk bisa menghindarinya jika sudah ada tawarannya. Nih Pak, gampangannya gini ya Pak ya. Ini ada 20.000, Bapak Ibu sekalian. Simpan sini, ada peluang Anda dapat 20 juta dengan 20.000. Ada peluang dapat 20 juta. Kira-kira nih, kalau ada orang mengatakan demikian saat ini, Pak, Bapak simpan aja nih 20.000 Pak. Ada peluang. Walaupun peluangnya 2/10. Dari 10 itu ada 2% Pak, ada di situ. Tapi mungkin Bapak yang dapat. Cuma 20.000 kok nggak ada apa-apanya. Bapak taruh 20.000, dapat 20 juta. Kalau Anda tiba-tiba punya 20.000 di kantong itu, ditawarkan 20 juta dengan tawaran tadi, pilihannya, saya tanyakan, Anda simpan 20.000 itu untuk bertaruh? Atau Anda tinggalkan itu? Tidak dijawab, artinya nggak mudah kan? La'allakum tuh. Karena nggak mudah, Pak. Nah, judi itu sifatnya begitu. Dan itu dimanfaatkan betul dalam konteks sekarang. Karena sifat manusia apa? Kecenderungan manusia ketika